Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya berikan tutorial bagaimana cara membuat project IoT, yaitu penyiraman tanaman otomatis dengan membaca kelembapan tanah menggunakan sensor capacitive soil ya. Nah, jadi di sini saya sudah ada sensor capacitive soil V1.2 yang sudah saya masukkan ke air, tandanya dia sudah basah. Ya, jadi kalau basah nanti dia pompanya tidak bisa nyala. Tapi kalau misalnya statusnya nanti kering, dia nanti baru bisa menyalakan dari pompanya ini ya. Nah, jadi intinya untuk pompanya ini baru nyala ketika misalkan kondisi tanamannya lagi kering ya. Nah, jadi kalau misalkan terbaca kering dan kelembapannya itu 0 di bawah 30%, nanti pompanya di sini dia akan nyala. Nah, ini pompanya ini menggunakan mini pump. Jadi harus dicelupkan ke dalam air dan nanti diberi selang. Selangnya nanti baru dihubungkan ke tanamannya ya. Nah, jadi seperti itu. Terus di sini juga ada driver relay satu channel, terus kemudian ada LCD 16x2 I2C. Terus di sini juga ada adaptor untuk mengkoneksikan dari pompanya, jadi untuk sumber dari pompanya. Terus di sini menggunakan ESP32 untuk kontrolnya, dan di sini ada port expansion ya. Terus di sini untuk kabel micro USB power dari ESP32-nya. Nah, jadi untuk kabel micro USB ini bisa dihubungkan ke power bank atau dihubungkan ke kabel kepala charger HP, atau bisa juga dihubungkan ke komputer atau laptop ya. Terus ini untuk capacitive soilnya yang sudah saya tunjukkan, fungsinya dia untuk membaca kelembapan tanah ya. Nah, ini prinsipnya dia capacitive soil. Dan bagi teman-teman untuk memegang sensornya hati-hati ya, jangan di bagian sensornya ini dipegang ya, karena nanti bisa short, bisa rusak, karena di sini ada komponen-komponennya. Jadi lebih aman pegang di bagian kabelnya ini ya, dan jangan sampai untuk komponen yang ada di sini dia terkena air ya. Jadi harus hati-hati, dipastikan bahwa di bagian atas ini aman untuk komponen-komponennya. Nah, terus kemudian saya akan tunjukkan cara kerjanya ya. Ini semua sebenarnya dimonitoring lewat blink ya. Jadi di sini saya menggunakan untuk interface-nya yaitu dengan menggunakan blink IoT ya. Jadi di sini ada status tanahnya, kondisinya basah sama dengan LCD. Jadi meskipun dimanapun kita bisa memantau kondisi dari kelembapan tanahnya. Nah, terus kemudian ini juga ada prosentasenya, berupa grafiknya juga akan muncul di sini. Nah, ini kalau misalkan saya angkat ya, nanti dia akan terbaca 0% kering, grafiknya berubah, status tanahnya jadi kering, prosentasenya juga berubah ya. Nah, ini saya masukkan lagi untuk capacitive oilnya. Nah, jadi bisa dimonitoring semua, mulai dari status tanahnya, kondisi saat ini lagi basah, kering, terus nilai dari persentase kelembapannya juga bisa kita pantau ya. Dan ini pun kita juga bisa mengaktifkan pompanya secara manual, jadi tidak bergantung dari sensornya, dengan cara kita tekan tombol mode. Nah, saat modenya on seperti ini, kita bisa nyalakan pompanya secara manual ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan ini kita matikan, terus dari pompanya ini kita on kan, ini tidak bisa ya. Jadi dia nyalanya pompa berdasarkan dari sensor. Tapi kalau misalkan ini kita nyalakan, baru bisa kita on kan pompanya. Nah, jadi seperti itu untuk prinsip kerjanya. Nah, nanti kalau misalkan mau menggunakan sensor lagi, jangan lupa untuk tombol modenya ini juga di nonaktifkan ya. Jadi posisinya harus nonaktifkan seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk prinsip kerja dari kelembapan dengan menggunakan capacitive oil dan penyiraman otomatis menggunakan mini pump ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk cara programnya. Oke, di sini saya akan tunjukkan untuk cara upload programnya ya. Jadi itu cara upload programnya untuk yang pertama kali dilakukan, bisa dibuka folder yang sudah di-download ya. Nah, nanti dapat filenya itu seperti ini. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, bagi yang belum pernah menggunakan ESP32, bisa tonton video ini terlebih dahulu ya, karena stepnya panjang. Jadi harus ditonton terlebih dahulu untuk video setting ESP32. Nah, jadi di video ini dia ada
untuk tutorial cara install dari Arduino IDE kalau misalkan belum punya Arduino IDE, terus kemudian cara install board manajernya juga. Nah, Menggunakan ini Windows atau dia install Linux, Arduino IDE, ada step by stepnya di sini. kita tekan Terus kemudian setelah cara download dan install, di sini nanti ada video tutorial cara install board manajernya juga. Jadi ikuti step by stepnya yang ada di sini ya. ada berbagai Nah, macam terus di sini nanti saat install board klik manajernya pastikan install. menggunakan versinya itu yang 2.0.4 ya. Nah, ini di sini saya gunakan versinya 2.0.4. Jadi jangan gunakan versi yang terbaru. Nah, saat pemilihan board manajernya ini nanti diklik dipilih di versi 2.0.4 terus kemudian diinstal seperti itu ya. Nah, terus kemudian jangan lupa drivernya juga diinstal ya. Jadi tonton terus videonya hingga akhir ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah ditonton videonya hingga akhir, kemudian untuk langkah berikutnya kita buka untuk program Arduino-nya. Program Arduino-nya itu yang ini ya, Capacitive Soil ESP32. Nah, jadi nanti setelah terbuka untuk program Arduino-nya, kita install untuk library-nya. Jadi ada dua library yang perlu kita install, library dari Blink sama library dari LCD I2C. Nah, caranya pilih Sketch, terus pilih Include Library. Nah, kemudian pilih Add.zip library, terus masuk ke folder yang sudah di-download. Di sini ada folder library. Ini tinggal di open satu persatu ya. Nanti setelah di open hingga nanti muncul di sini library installed ya. Nanti kalau misalkan Arduino Liquid Crystal I2C-nya sudah, berikutnya yang Blink ya. Terus kemudian di open ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai diinstal semua, terus pastikan bahwa di board manager di ESP32 ini ya, versi yang digunakan versi 2.0.4 ya, by Espressif System ya. Di sini saya gunakan untuk versi ESP32-nya masih menggunakan versi yang lama, yaitu versi 2.0.4 ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan library-nya sudah diinstal, langkah berikutnya kita setting untuk SSID. SSID itu nama WiFi-nya ya. Terus kemudian passwordnya, ini password dari WiFi-nya, jadi tinggal disetting terlebih dahulu. Disesuaikan nanti yang mau connect ke ESP32-nya yang mana. Terus kemudian di sini untuk batas keringnya itu dinilai 30, terus batas lembabnya itu 60 ya. Di atas 60 akan dianggap basah ya. Nah, jadi di sini untuk on-nya itu di pompa nyalanya itu dinilai 30, terus saat nilainya lebih dari 60 dia akan mati nanti. Nah, ini untuk status tanahnya dia bisa kering, lembab sama basah nanti ya. Nah, kalau misalkan sudah disetting SSID passwordnya, berikutnya kita setting untuk blinknya. Jadi teman-teman buka browser, terus ketikkan di Google untuk ketik blink seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman belum login, teman-teman bisa login terlebih dahulu, atau misalkan belum punya akun, teman-teman bisa buat akun dulu. Nanti kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal klik developer zone. Kalau misalkan sudah ini ya, sudah login. Nah, ini sebenarnya saya sudah buat di sini, tapi ini saya hapus dulu. Jadi saya akan buatkan dari awal, saya tunjukkan dari awal. Nah, jadi di developer zone, terus kemudian akan muncul tampilan seperti ini, terus pilih new template ya. Terus kemudian di sini namanya misalkan saya buat kelembapan seperti itu ya. Nah, ini kelembapan. Terus hardware-nya dipilih di ESP32, koneksi tipenya menggunakan WiFi. Terus ketik done. Kalau sudah masuk di bagian web dashboard. Ya. Nanti kita di bagian control suite ini kita pilih drag and drag di sini. Terus kemudian untuk push button juga kita pilih drag di sini. Terus kemudian untuk label kita juga perlu di sini. Terus KOG diklik, terus sama di drag taruh situ, terus sama grafiknya. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian kita setting untuk alamatnya mulai dari ini, misalkan di sini prosentasenya, persentase kelembapan, terus pilih create data stream, pilih virtual pin, ini benar di V0, terus di sini kita ganti 100. Untuk unitnya ini kita ganti di persen. Jadi cari satuannya untuk persen ya.
Nah, ini satuannya persen, terus kemudian di create ya. Terus kita save. Nah, berikutnya ini kita setting untuk status tanahnya ya. Status tanah. Nah, terus kita pilih create data stream, pilih virtual pin. Nah, data tipenya ini kita ganti string. Terus kemudian kita pilih create, terus kemudian save. Nah, terus untuk grafiknya, nah ini grafik dari prosentasenya, di grafik kelembapannya, saya beri nama ini misalkan, terus pilih add data stream, terus persentase kelembapan V0. Di bagian show y axis ini saya nyalakan sama enable zoom sama show legend. Terus kemudian klik save. Nah, berikutnya ini tombol untuk manual dari pompanya. Jadi misalkan di sini saya beri tombol mode. Nah, ini pilih create data stream, pilih virtual pin, ini V2, kemudian pilih create ya. Nah, ini misalkan on value-nya saya buat tulisannya manual ya. Terus off value-nya dia auto. Jadi kalau misalkan dia off, ini show on off label ya. Ini di salah tadi saya milihnya di show on off label ini diaktifkan, terus on-nya ini ditulis saat on dia nanti manual, saat off dia itu auto maksudnya ya. Kalau misalnya sudah, klik save. Nah, ini ada tulisan keterangannya seperti ini. Jadi nanti kalau ditekan diaktifkan modenya, dia nanti akan manual. Di sini pun tulisannya jadi manual. Terus ini button, ini saya ganti pompa. Pilih create data stream, pilih virtual pin, dia di V3, kemudian di create. Terus kalau sudah tinggal di klik save ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal di klik save. Nah, sekarang masuk di bagian device. Nah, dari device ini kita pilih plus new device, terus pilih from template, kita pilih template yang sudah kita buat tadi namanya kelembapan, terus kemudian kita create. Nah, di sini nanti akan muncul kode ya. Nah, kodenya ini kita select all, terus kita copy, Ctrl C, masuk ke program Arduino, terus kemudian tinggal dipaste ya. Nanti kalau misalkan sudah dipaste, langkah berikutnya kita akan upload untuk programnya. Tapi pastikan bahwa di device manager ya, jadi dibuka device manager ya, atau teman-teman bisa ketik Windows R, terus ketikkan dev mgmt.msj seperti ini ya, terus tekan OK. Nah, nanti dia akan muncul untuk device manajernya. Terus cek di bagian port COM dan LPT ini, pastikan untuk nama driver Silicon Lab JP210X di COM9 ini tidak ada tanda seru ya. Nah, kalau saya ini terbaca di COM9, tapi mungkin untuk komputer lain COM-nya nanti berbeda ya. Jadi dipastikan COM-nya yang penting sama nama drivernya sesuai. Nah, kalau misalkan sudah diketahui bahwa di sini dia terbaca di COM9, kita pilih Tools, terus Port, terus pilih ISP32, terus kemudian scroll ke bawah, cari duit ISP32 DevKit V1 ini, kemudian untuk portnya terbaca di COM berapa, terus kemudian tinggal di-upload untuk programnya. Nah, sekarang kita tunggu hingga proses compiling dan uploadnya selesai ya. Nah, ini sudah mulai proses uploading. Sekarang kita tunggu hingga proses uploadnya selesai ya. Kalau misalnya sudah 100% dan di sini muncul done uploading, tandanya dia sudah berhasil di-upload. Nah, sekarang kita langsung cek di blinknya, jadi tinggal dibuka di blinknya dan di sini nanti pasti statusnya online ya. Kalau di sini statusnya tidak online, tandanya wifi-nya belum connect ya dia. Jadi pastikan wifi-nya sudah sesuai dan kodenya tadi sudah sesuai ya. Itu tadi untuk setting di komputer ya. Sekarang saya tunjukkan untuk setting di HP. Jadi teman-teman bisa download dulu di Play Store untuk Blink ya. Nanti setelah download Blink IoT, teman-teman bisa login dulu. Setelah login, nanti dia akan masuk ya. Yang sudah dibuat di komputer tadi sudah masuk dan kita perlu tambahkan widgetnya di sini ya. Jadi setelah nambahkan di komputer belum tentu ada di HP. Jadi kita perlu tambahkan lagi di HP untuk widgetnya. Nah, tadi itu ada push button. Jadi push button kita pilih. Terus tadi ada ini juga ada
switch juga ya tadi. Nah ini tapi masukkan buttonnya 2 aja, nanti bisa dijadikan switch. Terus kemudian gauge. Nah ini label value juga kita perlu masukkan, sama gauge, terus sama cat satu lagi ya, ini di super cat ini. Nah sudah, sekarang tinggal ditata ya. Misalkan saya buat seperti ini tadi untuk V0 ya, untuk V0 persentase kelembapan. Terus masuk ke desain, kita kasih judul di sini, judulnya sama persentase kelembapan. Nah sudah, kalau sudah, berikutnya yang ini status, masuk data stream, pilih status tanah, terus desain, titelnya kita isi status tanah. Nah terus kemudian ini yang chartnya untuk persentase kelembapan, ini pilih stream, terus pilih data stream, masuk di persentase kelembapan ya. Nah ini kita ganti untuk namanya grafik. Nah kalau sudah tekan silang, terus kita setting untuk tombol modenya. Tombol modenya tuh yang ini mode V2. Nah ini kita ganti switch ya untuk modenya. Terus kita kasih nama mode. Terus ini untuk yang pompanya ya, pompa V3 tiap sudah benar di push button. Terus desainnya kita ganti pompa untuk namanya ya. Nah sudah, kalau misalnya sudah selesai, tandanya dia sudah berhasil dibuat untuk link yang HP. Nah ini statusnya dia sudah online. Sekarang kita masuk untuk tancapkan adaptor 5V 2A nya. Kita akan tancapkan ke stop kontak, terus tinggal ditempelkan dimasukkan ke jack DC female ya. Nah untuk kabel micro USB nya tidak perlu dilepas, tetap dipasang. Ini untuk sumber tegangan dari pompa mininya ya. Nah ini pompa celup ya, jadi untuk menghasilkan air jadi harus dicelupkan ke air, dan ini diberi selang ya, nanti baru bisa keluar nanti, seperti itu prinsip kerjanya. Nah ini setelah dipasangkan untuk adaptor 5V 2A nya ke jack DC female seperti ini, baru kita bisa kontrol untuk pompanya. Nah ini kan statusnya kelembapan dari kapasitif soilnya dia basah ya, karena ini saya celupkan ke air, dia 100%. Tapi kalau misalkan kita tekan tombol mode, ini modenya kita ganti mode manual ya, ini kita bisa nyalakan untuk pompanya secara manual. Nah ini relaynya nyala, pompanya nyala ya, ini dia bergetar untuk pompanya. Nah jadi dia sudah berfungsi untuk pompanya. Terus kemudian kita coba saat mode auto, ini saya nonaktifkan modenya. Nah ini saya nonaktifkan seperti ini. Terus kapasitif soilnya saya angkat, dan dia langsung terbaca kering ya. Saat dia terbaca kering, pompanya langsung nyala. Nah ini saat saya masukkan lagi untuk sensornya ke air, nanti dia terbaca 100%, dan untuk pompanya dia otomatis mati ya. Nah jadi seperti itu untuk pembuatan dari monitoring kelembapan dan penyiraman otomatis sudah selesai ya. Nah jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapas Touch. Bye bye.